Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ya, jelas ya suaranya? Halo? Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ada. Ya, terima kasih. Nanti kalau tidak ada suaranya, Kak, coba nanti langsung diingatkan, nggih. Iya, Ustaz, insyaallah. Nggih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sangat bersyukur kita saat ini masih bisa istiqomah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tapi nggak tahu kalau ibu-ibu ini ya, ada yang puasa, ada yang tidak mungkin. Ya, alhamdulillah, saya tentu sangat senang sekali diberikan waktu dan kesempatan oleh Dompet Duafa Hong Kong, kemudian Dompet Duafa Pusat, yang kami hormati para pengurus di sana, di DD Hong Kong yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ya, beserta kawan-kawan mujahidah, para pejuang-pejuang di Hong Kong. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Ya, mungkin yang sudah pernah berjumpa dengan saya dapat berjumpa lagi walaupun secara virtual di bulan suci Ramadan ini. Saya sangat bersyukur sekali dan berharap antum semuanya, antumna semua, ibu-ibu semua, mbak-mbak semua di sana dalam keadaan sehat walafiat, zahir dan batin. Oke, ini dari jamaah dari mana saja ya, kalau boleh tahu? Dari Hong Kong, Ustaz. Dari MTL atau apa, dari mana saja majelis taklimnya? Semuanya ada ya? Ya, majelis taklim Yunlong, terus Yunlong, waduh, saya kangen itu suasana di sana ya. Masya Allah. Lihat boyolan kamu. Alakoh wancai, subhanallah, Masya Allah. Lebih Cungcau, hadir. Oh, ya, Masya Allah, luar biasa. Cungcau ya? Nggih. Cungcau, saya kayaknya belum merasa. Cungcau naik kapal dari Sentral ke arah Magelang. Iya. Saya lupa ingat kalau yang di Cungcau ya. Mungkin belum rawuh ke sini kali panjenengan Ustaz. Waktu itu juga mungkin karena pandemi, karena ke Makau agak jauh-jauh itu juga agak terhambat ketika itu. Ini intermezzo ya, tidak apa-apa ya, menyapa dulu. Apakah masih fokus ke kajian atau sudah ke menu buka puasa gitu, maunya kita ngetes dulu gitu. Sambil kerja sambil dengar Ustaz. Alhamdulillah. Untung tidak libur soalnya. Oh, geng. Ini musim apa di sana ya Bu ya? Di sana musim dingin atau panas ya? Musim panas.
Musim panas, kemarau. Masya Allah, sama di sini juga sudah mulai panas ini. Menjelang panas Ustaz, Menjelang panas. atau winter ya. Saya mau nanya, ini video saya cukup jelas nggih, background putih ya sementara ini. Sekali Pak Ustaz. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah ini ya. Berisik di sini saya di jalan soalnya jemput sekolah. Oh, tidak apa-apa. Ya. Ya sudah biasa itu. Kalau kondisi di sana kita sudah sangat paham. Alhamdulillah juga diberi kesempatan pernah 1 bulan di sana ketika Ramadan. Akhir tahun, saya ketika itu akhir tahun 2020 ya. Ketika corona mau datang, ya sempat kesempatan di sana. Klinik Quran, ini ada klinik Quran, ada dari Taipo, aduh macam-macam. Masya Allah luar biasa. Ya inilah yang dinamakan ukhuwah Islamiyah, terasa nikmatnya, terasa indahnya, walaupun kita jauh tempatnya dengan perbedaan waktu hanya 1 jam, tapi dapat bertemu, menyambung rasa dengan berbagai fasilitas yang ada. Ini karena sudah mendekati pertengahan bulan Ramadan atau sudah masuk ke pertengahan, mendekati tanggal 17 Ramadan, ya otomatis tema kita tentang nuzulul Quran, atau lebih tepatnya adalah menggali atau merenungi kembali hikmah-hikmah dari turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran ini kalau dalam bahasa Arab kan biasa kita dengar nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Tentu saja kata nuzulul Quran ini terdiri dari 2 kata yang semua adalah bahasa Arab. Nuzul itu dari kata nazala, ya, kata dasarnya 3 huruf nazala, itu artinya secara bahasa adalah taharrukus syai' min uluwin ila asfal. Jadi arti bahasa itu adalah taharrukus syai'. Taharrukus syai' itu bergeraknya sesuatu dari atas turun ke bawah. Ya jatuhlah, turunlah gitu. Bahasa Indonesianya turun. Ya. Kemudian kita perlu ingat juga bahwa turunnya ayat atau turunnya Al-Quran ini yang dimaksud di sini bukan turun berupa benda. Dari mana bahasa tadi kan benda yang turun dari atas ke bawah. Tapi kalau dalam konteks nuzulul Quran ini, Al-Quran tidak turun tidak diturunkan dalam wujud benda. Al-Quran tidak turun seperti wujud benda buku seperti ini yang kita cetak biasa kita baca. Ini referensi saya Ulumul Quran, Mabahis fi Ulumul Quran punya Dr. Muhammad Said Tontowi, Syekhul Azhar dulu, Al-Azhar Mesir. Ini saya punya bukunya. Kebetulan hanya ada buku ini di rumah. Insya Allah nanti saya tambahi beberapa. Ya, ini ringkas bukunya. Nanti ada pembahasan-pembahasan yang mungkin nanti kita akan bahas berkaitan dengan Al-Quran, dengan nuzul Al-Quran dan seterusnya. Ya, kembali ke kata nuzul tadi. Jadi secara bahasa itu adalah turunnya Al-Quran, turunnya benda, taharrukus syai' atau bergeraknya sesuatu. Tapi Al-Quran ini bukan sesuatu. Ya, jadi Al-Quran ini tidak turun berupa benda, tetapi dia berupa wahyu yang tidak nampak, yang lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan nuzul Quran di sini bukan arti hakiki, bukan arti sesungguhnya turunnya Al-Quran secara bentuk benda, tetapi nuzul dalam arti majazi. Majazi itu kiasan. Jadi apa yang dimaksud dengan nuzul Quran itu? Ada yang mengatakan pendapat pertama diantaranya adalah nuzul Jibril, ya, ma'al wahyi wal Quran. Ya, ini yang turun itu adalah Jibrilnya membawa Al-Quran. Itu kata turun yang pertama, nuzul yang pertama. Yang kedua adalah i'lam atau isol. I'lam itu memberitahukan. Jadi nuzul Quran itu artinya turunnya Al-Quran dalam arti apa? Allah menyampaikan, memberitahukan, mengabarkan isi Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri kepada Rasulullah SAW. Nah itulah
Jadi kita perlu digarisbawahi nuzul Quran ini bukan bentuk benda yang turun. Itu tidak boleh karena Al-Quran memang turun tidak dalam bentuk benda. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu ya, seperti kitab Taurat. Kitab Taurat miliknya Nabi Musa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tulisan di atas batu. Jadi sudah bentuk benda. Ya, jadi kitab-kitab suci terdahulu, contohnya adalah kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa, itu diturunkan dalam wujud benda, batu. Ya, jadi tulisan yang ditulis di atas batu, karena waktu itu belum ada kertas. Jadi kitab Taurat itu, Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, ya, kemudian Nabi Musa itu mengambil batu-batu itu yang ada tulisannya itu, kitab Taurat itu dibawa turun ke bawah. Ya. Itu sebagaimana ya tertera dalam surat Al-A'raf ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma sakata 'an Musal ghadab akhadha al-alwaha wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Itu dalam surat Al-A'raf. Coba nanti dilihat ya. Surat Al-A'raf ayat 154 yang menjelaskan bahwa kitab terdahulu itu bentuk turunnya adalah sudah benda sebagaimana kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi Musa naik ke atas ke Bukit Tursina. Nah, beda dengan Al-Quran tadi kita sampaikan, maka arti nuzul Quran itu bukan turunnya benda secara bahasa, tapi makna majazinya adalah turunnya Jibril atau turunnya wahyu itu sendiri, penyampaian wahyu itu kepada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat perantara malaikat Jibril. Nah, begitu ya. Sudah kita bahas tentang makna secara bahasa, apakah itu nuzul Quran, nazala itu turun. Nah ini menarik ini. Kita tentu pertama yang akan kita bahas adalah proses turunnya Al-Quran. Sebagai umat muslim dan muslimah, ini masuk ke dalam ranah keimanan dan kita wajib mengimani. Ya, kalau kita ragu, berarti keimanan kita tidak sempurna. Karena ini urusan-urusan umur ghaibi ya, hal-hal yang gaib. Bahwa Al-Quran, proses turunnya Al-Quran ini nanti semuanya berkaitan dengan keimanan karena berkaitan dengan misalnya pendapat yang populer, ya bagaimana turunnya Al-Quran. Ini kita harus tahu sebagai umat muslim. Saya rasa sudah banyak beberapa ibu-ibu, mbak-mbak di sana mendengarlah kisah nuzul Al-Quran ya setiap tahunnya. Bagaimana Al-Quran diturunkan. Kita ulang sekilas bahwa Al-Quran ini proses diturunkannya yang populer itu ada dua. Yang populer ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz secara sekaligus, blek gitu. Lagi-lagi bukan benda, jadi kita tidak membayangkan benda. Jadi Al-Quran turun, lafaz dan maknanya itu ya diwahyukan turun dari Lauhil Mahfudz itu turun ke langit dunia. Langit dunia itu biasa disebut dengan Baitul Izzah. Jadi ada tingkatan langit itu kan bertingkat-tingkat, banyak sekali. Nah, langit yang dekat dengan dunia ini namanya langit dunia. Nah, itu namanya Baitul Izzah. Nah, jadi di Lauhil Mahfudz, dari Lauhil Mahfudz diturunkan sekaligus semuanya 30 juz. Jatuhlah itu di Baitul Izzah di langit. Ya. Kemudian itu pendapat pertama tadi ya. Jadi turun sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia ini turun secara bertahap. Ya, sedikit demi sedikit selama 20 sampai 23 tahun. Ya, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 21, ada yang maksimal 23 tahun. Yaitu turun berangsur-angsur. Jadi setelah dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia Baitul Izzah, turun berangsur-angsur selama 20 sampai 23 tahun ke dunia, sesuai kejadian-kejadian atau tidak sesuai dengan kejadian-kejadian.
Pendapat yang kedua itu adalah Al-Quran diturunkan kali pertama, ya, itu diturunkan surat Al-Alaq gitu ya, ayat 1 sampai 5 ya dari surat Al-Alaq. Kita tentu sudah pada tahu ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq itu. Jadi nuzul Quran di sini adalah proses turunnya itu 5 surat dari surat Al-Alaq itu dulu. Surat turun, ya, kemudian turun secara berangsur-angsur selama 20 sampai 23 tahun. Ya. Ini penting kita bahas karena sering orang bingung ya. Proses turunnya Al-Quran ini itu yang di malam Lailatul Qadar itu sebenarnya yang versi yang pertama, yang kedua. Jadi saya sampaikan ada 2 pendapat yang cukup populer. Sebenarnya ada 3 ya. Jadi saya sampaikan cukup 2. Jadi ada 2 pendapat yang cukup populer. Ya, itu yang diperdebatkan adalah yang turun di malam Lailatul Qadar itu sebenarnya turunnya dari Lauhil Mahfuz secara sekaligus di langit dunia itu, atau turunnya surat pertama kali surat itu yang diturunkan, yaitu surat 5 ayat dari surat Al-Alaq. Nah, makanya kalau di Mesir itu, kawan-kawan di Mesir itu cerita, mereka memperingati nuzul Quran itu di atas tanggal 25, sekitar tanggal 27 Ramadan. Ya. Karena mereka mengaitkan dengan Lailatul Qadar, kan memang Al-Quran ini diturunkan pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Di antara dalil yang sering kita tahu ayat Al-Qur'annya, surat yang kita sering baca dalam dalam salat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini menurut para ulama ini sesungguhnya artinya kami, Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya tadi itu, yang diturunkan ini, yang versi yang pertama tadi yang dari Lauhul Mahfuz turun sekaligus ke langit dunia, atau versi yang kedua yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Maka nuzul Quran ini sebenarnya memperingati apa? Memperingati yang mana? Memperingati turunnya Al-Quran sekaligus ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz, atau memperingati turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Nah, itu. Cuma menurut pengamatan kami, yang pendapat yang paling kuat adalah yang kita peringati ini sebenarnya mestinya pendapat yang pertama, yaitu proses turunnya Al-Quran yang sekaligus ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz. Jadi dari Lauhul Mahfuz diturunkan di langit dunia sekaligus itu di malam Lailatul Qadar. Inilah yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Untuk itu beberapa ulama berpendapat bahwa itulah kenapa dalam surat Al-Qadar ini menggunakan kata anzalna. Anzalna bukan nazzala. Ya, kalau beda ini dalam konsep bahasanya. Saya tidak akan bertele-tele, tapi sekilas saja. Jadi anzala dengan nazzala itu berbeda. Jadi dalam ayat Al-Quran itu menceritakan turunnya Al-Quran itu ada 2 kata yang sering digunakannya. Anzala dengan nazzala. Kalau anzala ini turun sekaligus. Nah, berarti ini kan sesuai dengan ayat surat Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi yang diturunkan itu adalah anzalna, itu turun sekaligus. Ya, berarti yang kita peringati ini adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, turun langsung ke Baitul Izzah di langit dunia, yang kemudian turun bertahap selama 23 tahun kepada kita, pada manusia di dunia. Nah, itu ya. Namun perbedaan itu tentu saja tidak dapat dihindari. Banyak juga di kalangan kita yang berpendapat bahwa turunnya yang kita peringati ini sebenarnya adalah pertama surat
atau ayat yang diturunkan, yaitu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Itu banyak. Bahkan ada yang mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mayoritas orang Indonesia itu ikut mazhab Syafi'i, bahwa 17 Ramadan itu adalah memperingati turunnya pertama ayat Al-Quran diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Nah itu. Kenapa mereka memilih, atau mazhab Syafi'i ini memilih tanggal 17? Mengatakan bahwa tanggal 17 ini sebagai turunnya Al-Quran, ya, itu sesuai dengan dalil-dalil juga, ya. Jadi ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa turunnya ayat Al-Quran ini di bulan bertemunya 2 pasukan, yaitu yang dimaksud adalah pasukan di perang Badar. Nah, perang Badar itu Yaumul Furqan, ya, Yaumul Furqan, di mana bertemu 2 pasukan. Nah, itu adalah turunnya ayat Al-Quran, maka dikatakan di situ berarti tanggal 17, yaitu atau tanggal di mana terjadinya perang Badar. Ya, kita tadi sudah bahas itu, ya, sekilas, ya, kita tidak perlu bertele-tele tentang kajian bahasa. Intinya adalah ada sebuah proses bagaimana Al-Quran ini turun. Kita ringkas tadi. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, kemudian turun berangsur-angsur 23 tahun. Pendapat kedua, dia turun, ayat pertamanya itu turun dari ayat surat Al-Alaq 5 itu, kemudian turun berangsur-angsur selama 23 tahun, dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan nuzul Quran tadi, yang kita peringati ini sebenarnya memperingati turunnya sekaligus atau turun yang turunnya surat pertama, ayat pertama 1-5 dari surat Al-Alaq. Iya. Iya. Jika kita mengatakan pendapat kedua bahwa Al-Quran yang kita peringati ini sebenarnya dalam 17 Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq tadi, 5 ayat dari surat Al-Alaq, yang kemudian turun berangsur-angsur setelahnya selama 23 tahun, maka ini kita mengingat kisah ketika Rasul di Gua Hira, ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali usia 40 tahun. 40 tahun ini hitungan kalender Hijriah, karena Hijriah itu hitungannya lebih pendek. Kalau hitungan Masehi, itu usia beliau sebenarnya masih 39 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan usia beliau 40 tahun ketika menerima wahyu tersebut, ini berarti adalah hitungan kalender Hijriah. Ya. Ya, begitu. Kemudian, nah ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa Rasul sering ke Gua Hira untuk tahanus? Tahanus itu untuk uzlah. Uzlah itu menyendiri, untuk merenungi kehidupan, untuk merenungi ciptaan Allah, untuk merenungi kenyataan kaumnya misalnya, dan kenyataan kehidupan lainnya. Ternyata ibadah uzlah atau tahanus atau menyendiri, atau kalau kita tuh bertapa, ya, ini sudah menjadi ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yang menurut pendapat beberapa ulama ini awalnya adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Nah, itu bahkan orang kafir itu pun ada beberapa yang gemar melakukan tahanus dan uzlah, cuma bukan untuk merenungi keesaan Allah, tapi untuk meyakini atau untuk memuja Tuhan-Tuhannya yang banyak itu, yang patung-patung. Artinya ada uzlah atau tahanus yang benar, ada uzlah atau tahanus atau menyendiri di gua itu, ada yang salah, ada yang benar. Yang benar itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sering menyendiri di Gua Hira,
untuk mendapatkan untuk merenungi ciptaan Allah, tafakur, untuk bertadabbur, merenungi kelakuan umatnya, untuk merenungi isi hatinya, fitrah manusianya, sehingga tidak terbawa oleh kehidupan orang Quraisy, kafir Quraisy. Tahanus yang baik ini atau uzlah yang baik ini juga kita bisa lakukan di alam terbuka. Ketika kita, apalagi di Hong Kong kan saya lihat banyak tempat-tempat indah. Saya dulu pernah diajak jalan-jalan ke beberapa tempat dataran tinggi di Hong Kong. Nah itu boleh kita itu sekalian untuk tadabbur. Cuma kan karena bareng-bareng itu, jadi bukan tahadus itu namanya. Iya, sekilas tadabbur ya. Tapi kalau kita menyendiri, kemudian kita bawa bekal, kita merenung, nah itu tahanus. Tetap melakukan, tidak lupa sholat, tidak lupa ibadah yang lain, yang wajib. Ya. Kemudian yang mirip dengan kegiatan ini di bulan Ramadan ini ada i'tikaf kan. I'tikaf yang biasa diajarkan dalam ajaran kita adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, cuman i'tikaf ini beda, ada afdolnya itu di masjid besar, masjid jami, bukan di alam terbuka. Iya, tapi intinya merenung atau tafakur atau tadabbur atau ibadah di mana kita perlu waktu sendiri, itu sangat dianjurkan dalam Islam, dan itu sudah dimulai dari ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Gara-gara itu juga lewat wasilah tahanus, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sangat familiar kita dengar, wahyu itu Jibril itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam dua bentuk ya. Pertama biasanya menyerupai manusia dengan pakaian putih bersih. Kemudian pendapat kedua atau bentuk yang kedua ini biasanya diawali dari suara yang cukup seperti lonceng gitu bunyinya. Jadi membuat Rasul biasanya sangat gemetar dan menggigil ya, ketakutan gitu. Oke. Kita tadi sudah tahu prosesnya turun Al-Qur'an ya. Kemudian kita sekarang tadi sudah saya bahas sekilas sebenarnya, tapi perlu kita perdalam lagi dalil-dalilnya. Itu berkaitan dengan apa? Waktu diturunkannya Al-Qur'an. Ya, yang kita bahas tadi waktunya adalah di malam Lailatul Qadar. Nah, hadis-hadis yang kuat mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi atau kita disuruh mencarinya lah ya, itu di 10 malam terakhir. Hadis yang sangat populer, hadis riwayat Bukhari Muslim misalnya, sabda Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Jadi taharraw atau ada riwayat yang lain atau iltamisu. Jadi carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini saya kemarin cukup menarik ini. Kita perlu merenungi bahwa mencari Lailatul Qadar itu bukan kita mulai mencarinya itu di 10 malam terakhir, tetapi persiapan mencari itu sudah kita lakukan ketika awal-awal Ramadan. Jadi supaya kita tidak asal-asalan di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, kemudian baru subuh-subuh di akhir. Nah, itu tidak sesuai dengan hadis itu tadi. Jadi persiapannya itu sudah dilakukan ketika awal Ramadan. Sungguh-sungguhnya, lebih sungguh-sungguhnya itu di 10 malam terakhir. Maka kita harus ingat itu redaksinya. Tamisu dengan taharau itu adalah bukan mulai mencari pertama, tetapi mulai bersungguh-sungguh lah. Jadi pertama itu sudah kita siap. Gitu ya. Ada hadis riwayat Muslim nomor 169. Itu dari Sayyidah Aisyah yang itu berburu Lailatul Qadar di 10 malam. Kemudian ada hadis Bukhari nomor 2017 dari Sayyidah Aisyah juga, cari di malam-malam ganjil
Jadi yang pertama tadi keseluruhan di 10 terakhir. Hadis yang kedua ini dari Siti Aisyah juga, yaitu apa namanya di 10 terakhir tapi di malam ganjil. 21, 23, 25. Nanti ada yang menarik itu. Bagaimana ini Muhammadiyah sama NU ini berbeda? Iya kan? Misalnya ada perbedaan gitu, misalnya awal puasanya, lebarannya aja juga beda biasanya. Nah, Lailatul Qadarnya pasti berbeda hitungannya. Makanya kalau mau selamat pakai pendapat pertama. Nggak usah nanti giliran Muhammadiyah genep, kita hitungan NU ganjil misalnya. Ya. Kemudian, loh ini kok beda ini? Kapan Lailatul Qadarnya? Makanya nggak usah begitu, kita umum saja lah. Jadi 10 malam terakhir itu kita sudah benar-benar sungguh-sungguh. Ya, entah itu ganjil atau tidak. Lebih baik seperti itu. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor 1165. Ya, cari di 7 terakhir yang ganjil. Tapi yang kuat itu di hadis yang ketiga ini malam 29. Jadi ada beberapa macam hadis ya. Pertama tadi hadis riwayat Muslim nomor 169, kita diperintahkan berburu di 10 malam terakhir, entah ganjil atau genap. Hadis yang kedua hadis Bukhari nomor 2017, itu di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Hadis yang ketiga nomor hadis riwayat Muslim nomor 1165, itu di malam 29. Nah, makanya kalau kita ingin benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, ya apalagi hanya pilih 29, sayang sekali. Intinya kita seluruhnya saja, mulai 10 malam terakhir, itu lebih selamat. Iya. Memang bulan Ramadan ini, memang kalau kita berbicara nuzulul Quran, tidak bisa lepas dari berbicara tentang Lailatul Qadar. Karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ini perdebatan juga banyak, ini kapan Lailatul Qadar itu? Macam-macam sekali. Tapi tadi sudah kita sampaikan, yang kuat adalah 10 malam terakhir. Ya, antaranya itu. Di bulan Ramadan ini juga diturunkan beberapa kitab suci, ya, lembar-lembar Nabi Ibrahim, kemudian Injil itu diturunkan, Taurat ya, diturunkan pada 6 Ramadan. Injil diturunkan 13 Ramadan. Ya, seperti itu. Jadi memang Ramadan ini bulan yang sangat-sangat spesial, sangat luar biasa sekali. Baik. Karena kita berbicara tentang keutamaan malam nuzulul Quran. Keutamaan malam nuzulul Quran. Yang pertama ada beberapa, banyak sekali, saya ringkas ada 5 paling tidak. Pertama adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang kedua, diampuni dosa seseorang yang menghidupkan malam nuzulul Quran. Mulai besok atau malam ini kita mulai menghidupkan malam dengan ibadah apa saja, dengan sholat, dengan mengaji, baca Quran, berzikir, dan seterusnya ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dengan mendirikan banyak sholat sunnah, mengaji, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, nuzulul Quran ini adalah malam penuh keberkahan. Karena memang malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh berkah. Ada banyak riwayat mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang dipenuhi malaikat-malaikat. Iya. Kemudian tadi nomor 4, banyak malaikat yang turun. Yang kelima, malam di mana takdir tahunan dicatat. Sesuai dengan kata qadar. Qadar yuqaddiru takdirun, menentukan takdir orang, jatah rezekinya, jatah matinya, hidupnya, dan seterusnya. Ya. Itu diantaranya beberapa hal yang kita sampaikan. Kemudian saya tambahkan satu saja ini dari kitab ini juga, dari Mabahis Fiqhul Quran. Ya.
kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Tidak seperti Injil, Taurat, Zabur, langsung sekaligus brek kepada Nabi, kepada Rasul. Nah, kalau Al-Quran ini kan bertahap selama 23 tahun. Ya. Baik, kita baca Arabnya ini. Pertama adalah tasbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatu qalbihi. Kenapa Al-Quran diturunkan munajaman, mufarraqan atau berangsur-angsur, tidak sekaligus dari pertama sampai akhir itu diturunkan semua, tapi bertahap. Hikmahnya adalah tasbitu fuadin Nabi wa taqwiyatu qalbihi, untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, ya, at-tadarruj fi tarbiyatil ummah. Jadi kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus, tidak seperti kitab yang lain, itu adalah at-tadarruj fi tarbiyatil ummah. Perlahan-lahan untuk mendidik umat, mengajarkan umat. Jadi umat itu tidak kaget. Atau at-tadarruj fi tasyri'. Itu syariat tidak, misalnya contohnya khamr, meminum minuman keras, itu tidak langsung turun ayat yang melarang, tapi pelan-pelan dulu. Diceritakan dulu sifatnya khamr apa, kemudian dilarang meminum khamr kalau mau sholat. Baru ayat yang berikutnya dilarang meminum khamr walaupun dalam keadaan apa. Yang ketiga adalah al-ijabah an asilatis sa'ili. Kenapa Al-Quran diturunkan bertahap? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang di zaman Rasul hidup. Banyak orang bertanya pada Rasul tentang masalah apa. Nah, itu ayat Al-Quran akan turun menjawab. Ya, dan seterusnya cukup banyak. Tapi yang perlu ditambahi, yang biasanya tidak diterangkan dalam kitab-kitab yang lain adalah kenapa tidak diturunkan sekaligus? Karena isi Al-Quran ini banyak sekali. Jumlah ayatnya sekitar 6.200 sekian lah. Itu sangat banyak. Injil, Taurat, Zabur itu tidak seberapa isinya. Kenapa kitab-kitab Zabur, Taurat diturunkan sekaligus? Karena isinya sedikit. Kalau Al-Quran diturunkan isinya, sangat luas sekali pembahasan. Isinya sangat banyak. Nah, inilah kenapa hikmahnya Al-Quran diantaranya diturunkan secara bertahap. Baik, intermezzo dulu lah, mungkin ada yang mau punya diskusi. Saya mau lihat dulu soalnya nggak kelihatan di HP saya. Ya ini, maaf ini saya hanya melihat layar hitam saja dengan gambar saya sendiri, sedangkan wajah kawan-kawan yang lainnya tidak nampak, atau ada settingannya ya? HP ini cukup kecil soalnya. Ya, silakan. Mungkin ada yang penjelasannya terlalu ribet atau mungkin belum dipahami tentang nuzul Quran ini, atau yang lainnya silakan. Ya. Baik, kita kembalikan ke moderator untuk diskusi ya, sharing aja biar tidak jenuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bu Heni. Pak Ustadz, saya mau nanya, saya kan banyak mengerti Islam ya. Kenapa dari dulu banyak saya dengar antara Muhammadiyah dan NU itu selalu berselisih paham atau berbeda pendapat? Maaf, saya pengen tanya gitu loh. Oh iya. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab dulu atau gimana? Saya langsung jawab aja ya. Iya Pak Ustadz, makasih. Tapi tadi saya nerangkan dari tadi, suara saya terputus-putus tidak? Tidak. Pak Ustadz. Tidak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Heni.
Ya, kenapa NU dan Muhammadiyah nampak sering berselisih atau berbeda pendapat? Yaitu sebenarnya perbedaan yang masih lumrah. Kalau pertanyaan, tapi ke pertanyaannya dulu ya, kenapa gitu? Kenapa mereka berbeda? Karena apa namanya cara mereka atau langkah-langkah mereka atau mazhab itu aliran ya, bukan mazhab, bukan aliran agama, tetapi apa istilahnya tokoh-tokoh mereka dalam mengambil pendapat-pendapat itu berbeda. Misalnya perbedaan mereka tadi yang saya sampaikan tentang penentuan hari raya atau penentuan awal Ramadan, misalnya kenapa berbeda? Karena mereka beristihad, jadi ada istihadnya sendiri. Dan namanya orang istihad itu kan beda-beda. Nah, perbedaan ini itu tidak bisa dihindari memang dalam agama Islam. Jadi perbedaan ada dua, ada ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' itu adalah perbedaan yang tidak masalah dalam Islam, yang tidak menyangkut akidah, tetapi mencangkup hal-hal teknis kehidupan sisi agama yang tidak berkaitan dengan akidah ya, sosial, tentang apa namanya furu'iyah, hal-hal yang furu' dalam agama. Itu lumrah. Itu namanya ikhtilafut tanawwu'. Jadi perbedaan yang dibolehkan itu ikhtilafut tanawwu'. Yang kedua ikhtilafut tadad. Ikhtilaf yang cukup jauh ya, yang biasanya sampai menyentuh ranah akidah. Contoh sholat maghrib 4 rakaat, satunya 3 rakaat, ya jelas ada yang salah total. Nah, itu perbedaan yang tidak boleh. Tapi dalam hal ini mereka masih berbeda dalam hal-hal furu'iyah, dan memang ada pendapat-pendapat ulama yang berbeda-beda sehingga mereka berkiblat kemana, dan itu membuat perbedaan dari pendapat-pendapat ulama. Itu ya Bu ya. Ini sebenarnya lumrah saja, tidak masalah. Justru perbedaan itu ada satu Apa cara berpakaiannya juga berbeda, Pak Ustadz? Al-ikhtilafu rahmah. Ikhtilaf perbedaan ini adalah rahmah. Pakaiannya juga berbeda, tidak masalah. Saya rasa hanya pakaian dan masih ikut syariah juga semuanya. Jadi tidak ada masalah. Jadi intinya perbedaannya tidak ada. Kalau yang maaf Pak Ustadz, kata teman saya dulu, dia cowok sih, dia kalau pakai celana harus sampai semata kaki, tidak boleh lebih dari semata kaki. Terus kalau perempuan harus pakai yang lebar-lebar banget katanya. Itu apa? Itu Islam yang Muhammadiyah atau yang NU Pak Ustadz? Iya. Sebelum saya minta maaf, saya masih awam sangat gitu. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Jadi memang ada dalil yang mengatakan itu kaitannya dengan isbal ya Bu ya. Jadi isbal itu memakai celana di bawah mata kaki, itu nggak boleh. Ada hadis yang mengatakan tidak boleh. Iya. Manjarra saubahu khulaya itu tidak boleh itu menurut mereka. Jadi siapa yang memanjangkan celananya sampai di bawah mata kaki itu tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh. Jadi memahami hadis ini tadi itu berbeda-beda. Kalau di bawah mata kaki itu dia tidak riya, khuyala itu riya atau pamer. Jadi kebiasaan orang Arab itu dulu, kalau dia ingin menunjukkan dia orang yang tinggi, orang yang kaya itu atau untuk gaya lah, style gaya gitu ya. Itu mereka menggunakan celana atau pakaian, bukan celana ya, pakaian yang panjang yang sampai terjulur ke tanah. Itu di tradisi. Ya, kemudian maka hadis hadis tadi yang saya sampaikan tadi, jarra saubu khulaya itu khuyala itu adalah yang mana gitu. Tapi kan pendapat yang kedua ini yang boleh di bawah mata kaki asal memang tidak untuk pamer gitu. Sekarang di Indonesia ada nggak yang niatnya memakai celana panjangnya di bawah mata kaki niat pamer? Kan nggak ada gunanya gitu. Karena tradisi kita tidak untuk bergaya, ya biasa aja gitu. Bahkan dibalik lagi misalnya, loh, bagaimana kalau orang tersebut menggunakan celana di bawah mata kaki, di atas mata kaki panjangnya, tapi niatnya untuk pamer? Nah, intinya ada cara-cara, ada manhaj-manhaj, ada langkah-langkah ya untuk bagaimana memahami
suatu dalil, entah itu Al-Quran, entah itu hadis. Dan itu tidak apa-apa. Boleh saja bagi yang dia ikut pemahaman, ya mungkin banyak kawan-kawan dia, mereka melihat istihadnya celana di atas mata kaki, itu nggak apa-apa. Tidak boleh kita salahkan. Terima kasih. Makasih Pak Ustadz pencerahannya, maklum saya masih awam sangat tentang Islam. Makanya saya kan selalu bertanya gitu. Ya, terima kasih Bu. Yang perlu digarisbawahi adalah kita sebagai orang awam ini tidak boleh mudah menyalahkan sesuatu memang yang berbeda dengan yang kita tahu. Kita tahu satu hal tentang sesuatu dan orang lain berbeda. Nah, seperti yang Ibu lakukan tadi, tanya dulu, itu bagus sekali. Karena tidak semua yang berbeda dengan kita itu dalam ranah yang salah atau sesat. Terima kasih. Yang lainnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin bertanya, seperti kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu kan ada surat Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Apa perbedaan dari surat Makkiyah dengan Madaniyah? Yang kedua, kan kita dianjurkan untuk menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan ya. Tapi bagi kita yang perempuan misalnya yang berhalangan, misalnya apakah ada amalan-amalan untuk meraih Lailatul Qadar tersebut? Terima kasih Ustaz. Oh iya, terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan dari Bu Hendri. Pertanyaan dua ini, yang pertama adalah berkaitan dengan Al-Makki wal Madani. Nah, ini sudah lumrah di buku-buku ulumul Quran, mesti ada pembahasan tentang ayat-ayat Makkiyah atau Madaniyah yang biasa dengan Al-Makki wal Madani. Gitu ya. Nah, secara umum ya, ada banyak pendapat apakah yang dimaksud dengan Makki dan Madani. Tapi saya bacakan misalnya contoh ya, satu pendapat di kitab ini. Annal Quran al-Makki ya manuzila qabla al-hijrah. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu adalah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ya Bu ya, jadi berkaitan dengan waktu, bukan tempat. Entah nanti turun Al-Qur'annya di Mekah, tetapi Rasul posisinya setelah hijrah, itu bisa jadi masuk ke dalam ayat Makkiyah atau Madaniyah nanti. Jadi manuzila qabla al-hijrah ini berkaitan dengan waktu. Jadi ayat Makkiyah itu pokoknya adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Walau kana nuzuluhu fi ghairi Makkah. Gitu. Jadi ada ayat Makkiyah tapi tidak turun di Mekah. Tetapi turun, yang penting turun sebelum hijrah. Ya, gitu. Jadi Makkiyah ini seperti itu. Madani juga begitu. Kalau Madani adalah manuzila ba'dal hijrah, yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Walau kana nuzuluhu fi ghairil Madinah, walau kana tidak turun di Madinah. Ya, jadi ada beberapa pendapat memang, tetapi pendapat yang rajih menurut pengarang kitab yang saya kutip ini, yaitu adalah itu. Dan itu rajih ya, bahwa yang dimaksud ayat-ayat Makkiyah itu bukan yang turun di Mekah, tetapi ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Walaupun turunnya nanti di Madinah. Ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun ba'dal hijrah, walaupun turunnya di luar Madinah. Bisa dipahami ya Bu ya? Ya, walaupun memang ada pendapat yang mengatakan Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah. Tempat, bukan waktu ya. Madaniyah adalah tempat yang turun di Madinah. Tapi menurut kami yang paling tepat bukan tempat, tetapi waktu. Jadi Makkiyah itu bukan turun di Mekah, tapi waktunya sebelum hijrah. Madinah adalah setelah hijrah. Betul. Seperti itu ya Bu ya? Ya, terima kasih. Ya, kemudian berkaitan dengan amalan ibadah kita untuk malam nuzul Quran dan seterusnya, kalau kita berhalangan bisa berzikir, bisa kalau dalam mazhab-mazhab tertentu kita boleh kok masih memegang Al-Quran, tapi bukan Al-Quran mushaf yang utuh Arab semua ya,
Kalau istri saya dulu di IIKI, di Institut Ilmu Al-Quran itu, karena di sana untuk tahfidz, jadi itu boleh dengan menggunakan kain, jadi tangannya itu dikasih kain gitu. Kemudian Al-Quran yang dibaca itu Al-Quran terjemah, bukan yang ada terjemahnya ada itu. Ada terjemahnya. Ya. Di HP juga bisa, Ustaz ya. Iya betul seperti itu. Yang penting tidak bentuk wujud Al-Quran yang Arab saja itu. Ya, tapi kalau mau memang tidak itu, ya berarti bisa dengan berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir dan seterusnya. Atau tadabbur, tafakkur, boleh. Terima kasih, Bu Hendri. Terima kasih banyak Ustaz penjelasannya. Ya, sama-sama. Barakallah. Sama-sama. Pak Ustadz, barusan Pak Ustadz bilang kalau baca Al-Quran kalau datang bulan nggak boleh ya perempuan kalau yang semua Arab ya. Nah, terus kalau kita belajar Iqra kenapa dibolehkan? Itu kan ada tulisannya Arab, Pak Ustadz. Ya. Maaf, saya nggak tahu. Ya, saya lagi bimbing anak saya juga. Soalnya kami dari non-Muslim, kami dari Hindu. Oh, Masya Allah. Semoga istiqomah ya Bu Heni ya. Iya Pak Ustadz, jadi maaf kalau saya banyak bertanya Pak Ustadz. Makanya tadi saya dengar boleh baca Quran gitu. Ya, tidak masalah Bu. Jadi Ibu, yang perlu diperhatikan pertama ya Bu ya, dalam ajaran Islam itu ada banyak pendapat. Nah, orang-orang kalau nggak tahu Islam itu bingung. Berarti Islam ini nggak jelas, pelin-pelan, bukan. Makanya sekarang banyak orang itu suka dengan aliran-aliran yang saklek. Yang kalau ditanya jawaban itu langsung yang benar hanya ini, jawabannya begini. Nah, tidak. Jadi yang pertama adalah kita harus garis bawahi, kita ini dalam Islam ini sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat, ikhtilaf. Ya. Nah, Al-Quran itu berbeda dengan Iqra ya Bu. Kalau Iqra itu dia bentuk abjad, ya jadi tidak susunannya tidak Al-Quran, berbeda. Coba Ibu bandingkan antara Iqra dengan Al-Quran. Ya, itu berbeda ya. Kalau Iqra kan alif, ba, ta, huruf terpisah-pisah. Bukan ayatnya lengkap. Walaupun nanti ada yang jilid keberapa Iqra, keberapa itu potongan-potongan ayat, tetapi dia tidak lengkap. Nah, ada ulama yang mengatakan, ya yang menurut saya ikuti, itu adalah Al-Quran di sini definisinya apa sih? Al-Quran yang lengkap, yang 30 juz, yang mushaf bentuknya mushaf itu yang biasa Ibu lihat tulisannya Al-Quranul Karim, yang murni kita baca biasanya sehari. Ya itu ada yang berpendapat demikian dan melihat Iqra itu berbeda dengan itu. Dan ada yang mengatakan bahwa boleh kok kita mengajar Al-Quran dan Iqra itu boleh. Kita guru nih, kita harus ngajar murid-murid kita. Boleh kalau ngajar itu. Ya, yang penting kita tidak menyentuh Al-Quran secara langsung. Kalau kita guru, ya terima kasih. Nanti malah melebar ya. Intinya tadi Iqra itu berbeda sekali dengan Al-Quran atau mushaf, yang bahasanya mushaf ya. Lembaran-lembaran yang kita baca yang ada tulisannya Al-Quran. Terima kasih Bu Heni atas pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain? Makasih Pak Ustadz, maaf. Saya mau menyapa dulu nih. Mana nih jamaah ini, jamaahnya? Aduh, sayang saya nggak bisa lihat. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya tentang itu sholat qobliyah subuh yang bagaimana ketahui manfaatnya kan? Adakah bacaan surat pendeknya itu yang spesial gitu? Iya Bu, tidak ada yang spesial ya. Apa yang bisa dibaca silakan dibaca. Memang pahalanya memenuhi kebaikan ya seluruh yang ada di dunia. Sholat sebelum subuh itu sholat sunnah sebelum subuh ya. Iya, qobliyah subuh. Maksud saya surat pendeknya itu Pak Ustadz. Iya, terserah Ibu bisanya apa? Kalau saya biasanya sholat subuh itu atau sholat sunnah ya, sholat qobliyah atau sholat rawatib atau sholat sunnah. Saya selalu mengikutkan
surat Al-Ikhlas. Karena ini sangat baik sekali, banyak keterangan-keterangan kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Jadi tidak ada yang secara spesifik membaca surat-surat tertentu. Kalau untuk surat-surat terwatib itu. Terima kasih. Iya. Makasih Pak Ustadz, makasih atas Iya, jawabannya. Sama-sama. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau Waalaikumsalam. bertanya mengenai sholat witir. Sholat witir itu apakah harus dilaksanakan setelah sholat raweh atau bisa kita laksanakan setelah tengah malam atau setelah sholat tahajud? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ini sering nih kita jadi kasus nih kan. Ada yang kalau sholat jamaah di masjid, misalnya tuh tangga-tangga kita, teman-teman kita sholat jamaah taraweh, gitu kan. 20 rakaat, mau witir pulang. Kalau pas ditanya, loh kenapa? Ya kan witir itu kan penutup. Ya gitu ya, sering kita dengar kan. Witir itu penutup. Nah, nanti saya mau sholat malam soalnya. Mau nambah sholat tahajud, sholat istikharah, atau sholat-sholat yang lain. Nah, baru setelah itu saya tutup dengan witir, karena witir itu di dalam hadis memang dikatakan penutup. Nah, tetapi menurut Imam Nawawi ya, dan kebanyakan para ulama mengatakan bahwa penutup ini bukan bersifat wajib. Ya, tetapi boleh-boleh saja. Setelah kita nanti setelah taraweh 20 rakaat salat witir, setelah taraweh itu langsung. Kemudian di malam harinya kita sholat malam lagi, itu nggak masalah. Jadi penutup itu penutup dalam sesuatu yang sunnah, tidak ada kaitan dengan wajib. Jadi tidak wajib kita menutup sholat malam kita dengan witir, sehingga kita harus menunggu di sholat malam setelah sholat tarawih. Tidak. Itu boleh-boleh saja. Cuma afdolnya ya jangan melakukan 2 kali setelah itu. Kalau misalnya kita sudah sholat witir setelah taraweh, kita tidak perlu lagi sholat witir setelah sholat malam. Itu yang lebih afdol menurut saya seperti itu. Jadi cukup sekali, cuma boleh setelah tarawih atau setelah sholat. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup. Halo. Pak Ustadz, apakah sholat malam itu harus tidur dulu? Oh ya, ya Bu. Definisi sholat tahajud, ya, sholat qiyamul lail atau tahajud itu memang harus tidur dulu walaupun sebentar, baru akan bisa dikatakan sholat tahajud. Iya, seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Harus istirahat dulu di malam hari. Terima kasih.